Taoyingsu ini, ya, di Taoying belajar Taoyingsu itu kira-kira tahun 75, antara 74 75. Ya, jadi cukup lama, sudah cukup lama, ya. Saya tahu sekitar 74 75, antara tahun itu lah, saya lupa. SMP kelas 3 kalau tidak salah antara SMP kelas 3 SMA kelas 1, ya gitu. Nah, kenapa kok saya juga lebih cenderung ke Taoisme ini, ya gitu loh. Saya sekolahnya SD, SMP, SMA, perguruan tinggi di Kristen, ya. Nah, cuman bagi saya sulit bisa diterima. Saya dulu lebih cenderung ke arah kejawen, ya, ke arah spiritual. Kenapa? Karena saya melihat itu antara ini itu satu, ya, gitu. Nah, ini yang saya lebih menghormati. Ya, meskipun saya tidak mempelajari, tapi saya lebih menghormati. Ya, dulu saya itu melihat agama ataupun spiritual itu sesuatu yang aneh. Ya, makanya saya dulu itu sempat bertanya, ya, untuk apa atau sembahyang ini? Ada yang bisa jawab? Kalau misalkan anak kita tanya kita, untuk apa tuh sembahyang itu? Hah? Ada yang bisa jawab? Kira-kira apa jawabannya? Kalau anak tanya untuk apa, Mak? Pak, sembahyang. Ada yang bisa jawab? Kira-kira jawab apa? Menjadi orang baik. Gak usah sembahyang bisa baik kok. Hah? Untuk komunikasi sama siapa? Memangnya dewa itu ada? Saya pernah tanya, apakah Tuhan itu ada? Oh, percaya. Ceroboh kan kita? Kalau hanya sekedar percaya, bukan ceroboh kita. Ya. Kalau sembahyang dulu, sembahyang karena takut mati. Sekarang sembahyang karena takut hidup. Betul atau salah? Ya, kira-kira lah. Kalau dulu sembahyang karena takut mati, nggak percaya. Sekarang sembahyang karena takut hidup. Wah, menghadapi problem hidup ini, ampun, ya toh. Hidup ini membingungkan. Ayo coba. Hidup ini membingungkan. Kalau dulu sembahyang karena takut mati. Karena apa? Ketidakberdayaan. Ya. Kalau sekarang, ya karena takut hidup, menghadapi hidup ini susah. Kenapa seperti itu? Karena kita cuma tahu sekarang. Yang lalu hanya kenangan. Yang akan datang hanya angan-angan. Ya kan? Kita ini tidak menentu. Siapa tahu jalan ke depan ini kemudian bablas anginnya. Kita tidak jelas kok. Ya kan? Nah, kalau semua agama memang mengajarkan orang menjadi baik. Saya pernah bertanya juga. Ya, waktu itu saya di Amerika sama orang-orang bule. Ya. Saya tanya begini, untuk apa kita berbuat baik? Ada yang bisa jawab? Bule pun bingung. Loh, kamu ini ngajarin tahu. Kok tanya saya untuk apa berbuat baik? Hah? Katanya berbuat baik itu kan baik. Ya betul, tapi ngapain? Nah, kan bingung? Ayo. Misalkan kita di pinggir jalan, ya kan? Nah, kemudian ada pengemis, kita kasih. Itu berbuat baik, amal kebajikan.
berbuat baik. Nah ngapain? Sono seneng lah, sini seneng dia. Gimana? Yo. Berbuat itu kembali meditasi. Gimana taunya? Kembali meditasi. Ya, gimana taunya? Apa yang kita tanam kita ambil. Oh, itu kan ngomong. Itu kan ngomong. Ayo, buktikan coba. Ya, kadang-kadang kita ini ya, misalkan di Singapura, saya pernah tanya, apakah kita ini ada karma? Kalau memangnya karma itu ada, karma itu nempel di mana? Hah? Wah, bingung semua. Saya lahir tidak tahu kenapa saya lahir. Kalau saya tahu kenapa saya lahir, saya tidak mau lahir di sini. Lantas gimana jawabnya ini? Itu saya di Singapura, saya pernah tanya. Karena di blog diagram tahu saya tidak taruhkan karma. Kemudian ada orang tanya, kok lantas Tao Chow tidak mengenal karma? Saya bilang karma saya tahu. Lantas kenapa kok tidak taruh di situ? Saya bilang, ya, percaya nggak kamu dengan karma? Percaya? Maka karma itu nempelnya di mana? Tolong jelaskan ke saya. Enak aja, saya lahir, nggak ngerti kenapa saya lahir. Tahu-tahu sudah dibebani. Oh ini karmamu, matilah kau. Enak aja. Gimana? Roh jiwa. Roh jiwa itu memangnya ada? Kira-kira gimana? Modelnya itu seperti apa? Kehidupan yang akan datang. Kehidupan yang sekarang aja saya tidak tahu kenapa saya lahir. Apa perlu dipikirkan kehidupan yang akan datang? Oh. Kita kebangetan. Yang sekarang belum diberesin, yang akan datang diutak-atik. Siapa tahu ya toh? Ya kan tidak realistis. Kita tahu jauh ini kita ajari realistis. Wah, saya banyak bertanya dengan itu. Ya, sebelum orang lain tanya saya tanya duluan. Kenapa? Saya tidak mau kalau saya ditanyain saya nggak bisa jawab. Ya, makanya saya presentasi di mana-mana. Sama bule-bule aja bisa angkat cium sembayang. Yang saya tanyakan pertama adalah untuk apa sembahyang? Untuk mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Kiai. Tidak perlu. Pernahkah kita dapat petunjuk? Saya pernah tanya kepada satu yang mengabdi ke Klenteng. Ya, saya tidak sebut namanya, saya tidak sebut lokasinya. Saya pernah tanya, Cek, berapa tahun Cek sama Kongco? 24 tahun. Pertanyaan saya adalah, berapa kali kemujizatan itu Kongco tunjukkan? 4 kali. Hebat. Lantas pertanyaan berikutnya, efektifkah kamu sembahyang 24 tahun cuma 4 kali kemujizatan itu muncul? Mampus lah kau. Membingungkan. Apakah itu bukan karena kebetulan? 24 tahun cuma 4 kali. Itu saya pernah tanyakan. Saya dulu di Salatiga tahun 78. Saya pernah di Kelenteng Salatiga hampir 5 tahun. Saya mengabdi di Kelenteng Salatiga selama saya kuliah. Saya mesti nanya kepada yang dituakan ke sana. Saya tanya, Cik, ngapain kau sembahyang? Saya tanyakan, kenapa? Terus terang saya juga bingung.
Kalau mau mendapatkan petunjuk, papa mamanya ini loh petunjuknya. Memang sulit, ya, gitu. Kita ini seringkali ceroboh. Saya, background saya adalah teknik elektro. Saya lulusan Satya Wacana tahun 83. Sarjana teknik elektro. Saya tidak mudah untuk memahami yang begini-begini ini. Ya, dan itu yang saya tanyakan pertama. Kalau sembahyang menjadi baik, nggak usah sembahyang. Jadi orang baik langsung aja. Daripada kamu nyalahkan, seandainya saya tidak baik, kemudian menyalahkan, kongconya nggak ngasih saya petunjuk. Ya? Gimana? Kemudian sembahyang supaya hidupnya tenang, gak usah. Saya pernah tanya, untuk apa kita meditasi? Jawabnya supaya tenang, banyak duit, tenang. Ngomong gede. Betul atau salah? Ini realita. Orang yang berkecukupan itu meditasinya jauh lebih tenang dibandingkan orang yang tidak berkecukupan. Gak usah dipungkiri. Realita adalah realita. Ini saya masuk ke India. Orang India dan 40 lebih ikut belajar tahu kita. Padahal India adalah negara spiritual yang kuat sekali. Tembus. Saya tanya, untuk apa meditasi? Meditasi kayak orang goblok. Saya bilang gitu. Meditasi kayak orang bodoh. Nggak percaya? Coba duduk. Rasakan, duduk, diam, sunyi, sepi, sendiri, frustrasi. Kenapa? Karena aku tidak tahu apa yang aku tidak tahu. Tidak percaya. Kalau aku tidak tahu ini, saya tanyakan, ini apa? Meditasi ini pun tidak muncul. Coba, tidak percaya. Duduk. Saya duduk 3 tahun pertama, uring-uringan. Saya anggap diri saya goblok bener, idiot. Hah? Ngapain duduk kayak orang goblok? Betul. Tapi sekarang kalau tidak meditasi, goblok beneran. Oh iya, saya meditasi tiap hari paling tidak 2 jam. Duduk diam begini kaki, begini tidak bergerak. Kenapa? Karena memang ada manfaatnya. Ya, gitu. Nah, sekarang jadi yang paling pokok kita harus melihat, ya, sebelum kita sembahyang, kita harus melihat diri kita sendiri dulu masing-masing. Sebenarnya di dalam diri kita itu apa saja komponen yang ada di dalam diri kita? Saya mau tanya. Raga, fisik, oke. Kalau fisik ini mati, ya selesai. Kemudian ada apa lagi? Pikiran. Oke. Kemudian ada apa lagi? Penghuni raga ini.
Bisa cerita nggak tadi apa yang terjadi tadi tuh? Badan kayak serasa ada yang raket dari dalam gitu, ada kayak yang gerak-gerakin, kayak berasa apa ya, anget. Maksud anget? Anget. Oh, ya gerakin banget. Iya. Heboh banget tuh gerakannya. Iya. Tanpa apa tapi kita belum ada yang sadar. Sadar ya? Oke, thank you ya. Tadi diapain aja Bu? Cerita dong cerita. Ditarik gitu ya. Sekarang udah enak. Oh iya, katanya kan saya baru kecil. Oh gitu? Iya, nggak bisa begini. Oh gitu? Gitu. Kamu kalau nggak bisa. Sekarang udah enak? Enak. Akhirnya buka biar dikenal. Aku kan Aku mau bro. kena stroke, aku nih sebelah kiri. Kan aku nih stroke ini. Oh, oke. Lah, itu tuh seperti ada terus yang lari terus. Aku nih sampai mau takut, sampai mau jatuh. Seperti jatuh terus aku ditarik. Tapi kepalaku sini tuh selut terus saya tahan terus akhirnya tuh saya kok seperti ada yang gerakan seperti gini loh. Tangan saya dibuka terus saya dinaikkan lagi. Oh, oke. Tapi saya memang berasa seperti ada yang narik terus. Kekuatan itu benar-benar. Saya kan berdoa sama Guru Besar Desa Lucing bantu aku. Guru Besar Desa Lucing bantu aku. Guru Besar Desa Lucing aku bantu supaya sembuh sakitku. Terus aku udah apa-apa terus aku terus diajari tadi suruh ini ya, suruh ini lemas, suruh pusatnya fokus di tangan ini tadi. Terus tanganku tuh seperti ada duduk terus digoreng terus. Saya berusaha itu toh supaya saya jangan jatuh, saya kan takut kalau jatuh. Oke. Thank you Jaya. Ya, Bagus banget. Luar biasa. Luar biasa. Iya, lagi.